Orang tua juga tidak tahu caranya untuk membesarkan anak. Dia lahir dengan lukanya, dia tumbuh besar dengan pengetahuan menurut orang tuanya, nggak ada keterbukaan informasi saat itu, nggak ada kan webinar parenting Pada saat itu? pada saat itu nggak ada. So informasinya memang nggak ada. Cara yang dia tahu adalah ya lakukan serangan, kritik secara verbal, jangan apresiasi. Kalau diapresiasi nanti anaknya lemah, kalau nanti nggak direndahkan anaknya akan tinggi hati, gitu-gitulah. Berdasarkan pengetahuan yang mereka punya. Oke. Sehingga sekalipun niatnya baik, caranya nggak baik. Karena caranya nggak baik, hasilnya buruk. Sesimpel itu. Tapi kadang-kala ini bukan cuma tentang informasi, ini tentang rasa sakit yang orang tua punya. Sehingga sekalipun saya tahu caranya, tapi nggak bisa. Tiap kali anaknya tantrum misalnya, kok bawaannya pengen ngetebalikin meja gitu misalnya. Cara untuk kita tahu itu luka atau enggak, saya suka ngajak untuk menelusur. Then what? Oke. Kalau anak lo tantrum di mall, then what? Ya nanti orang-orang akan ngeliat dong. Ya kalau orang-orang ngeliat, then what? Ya nanti gue dianggap ibu yang gagal. Nah, berarti ini tentang saya gagal. Ada luka terhadap gagal di situ, apapun konteksnya mungkin. Gagal itu yang kemudian ditelusur, diselesaikan. Karena kalau kayak gitu konteksnya, mau kita tahu caranya nggak bisa. Di sini yang mungkin juga disparitasnya, karena orang tua tidak kenal konsep terapi. Oke. Ada sih sekarang banyak, lebih banyak daripada dulu, tapi tetap sedikit. Dan yang ketiga, gue pengen ngomong yang ketiga tapi gue takut sebenarnya. Tapi ngomong aja kan Ya, ya. coba aja. Karena psikolog dan psikiater sebenarnya. Apa tuh maksudnya? Bagaimana cara kita merasakan emosi itu sangat bergantung dengan konsep yang kita miliki. Heeh. Dulu ketika internet nggak ada, semuanya ya begitu aja. Kalau orang tua ngupasin buah, kita tahu maksudnya itu minta maaf. Ngupasin buah. Dulu cara orang tua minta maaf ke anaknya itu ngupasin buah. Oke. Atau nyediain makanan yang anaknya suka. Itu gestur dari permintaan maaf. Oke. Tapi informasi masuk, psikolog psikiater bilang ini harusnya secara verbal. Muncul tuh, iya ini gak secara verbal. Dia gak pernah minta maaf. Padahal di kepala orang tuanya dia minta maaf. Pakai ngupasin buah. Gua gak bilang secara verbal itu berarti salah atau ngupasin buah itu benar. Tapi perbedaan ini yang kemudian jadi clash di kepala anak, jadi makin kuat nih. Orang tua gua memang narsisistik, gak pernah minta maaf, gak pernah merasa bersalah. Padahal orang tuanya ngerasa bersalah. Cuma gak tahu kalau minta maaf tuh bisa secara verbal dengan ngakuin perasaannya. Orang dia aja gak tahu perasaannya, mungkin gitu. So perbedaan informasi yang disampaikan oleh psikiater psikolog itu gak salah. Tapi menjadi bikin diskrepansinya makin luas, perbedaannya makin luas. Atas Tindakan orang tua yang kita persepsikan keliru. Gak pernah minta maaf, padahal sebenarnya minta maaf. Tapi caranya beda dengan standar yang kita miliki sekarang. Oke. Jadi kesannya orang tua salah banget. Oh, tapi bukankah argumen bahwa itu harus disampaikan verbal supaya anak punya closure bahwa dia memang menyesal. Betul. Maksudnya ketiadaan closure itu yang ngebuat mereka merasa orang tua tidak maafkan. Betul. Nah, gimana? Apa seharusnya gimana jadi? Seharusnya memang dia minta maaf secara verbal. Oke. Seharusnya. Oke. Karena meminta maaf secara tidak langsung begitu ya emang gak enak. Ya karena seakan nggak tuntas. Betul, seakan gak tuntas. Tapi jadi makin sakit karena kita punya data itu. I see. Oh gitu maksudnya. Jadi ada validasi bahwa gua berhak merasa. Betul. Oh. Jadi makin kuat. Tapi artinya gue gak bilang maka biarkan orang tua tidak minta maaf secara verbal. Tapi salah satu penyebabnya adalah karena kita tahu. Ya. Walaupun ya jadi gak kayak berarti gak tahu. Ya enggak gitu juga sih sebenarnya. Tapi itu kayak masalah persepsi orang yang terima aja sih kayaknya ya.